Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ragi Rizky Nasi dengan NIM 23010254147, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian sebagai proyek UAS dengan dosen pengampu Bapak Zulherman, SPD, MPD, PSD. Tugas proyek UAS-nya yaitu membuat seminar proposal dari bab 1 sampai bab 3. Saya memilih pendekatan kualitatif dengan judul Implementasi Pendekatan IMC2 untuk menumbuhkan sikap sosial emosional siswa SD dan psychological well-being. Oke, di sini ada PowerPoint, seminar proposal dengan judul Implementasi Pendekatan IMC2 untuk menumbuhkan sikap sosial emosional siswa SD dan psychological well-being. Disusun oleh Ragi Rizky Nasi dengan NIM 23010254147 dan dosen pengampu Bapak Zulherman SPD MPD PhD. Oke, kemudian ada daftar isi. Yang pertama membahas tentang bab 1 pendahuluan dengan subjudul ada latar belakang, fokus dan subfokus penelitian. Terus ada pertanyaan penelitian dan ada manfaat penelitian. Terus yang kedua ada bab 2 kajian teori yang membahas tentang deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Lalu ada penelitian yang relevan. Dan yang ketiga bab 3 metodologi penelitian yang membahas alur penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, peran peneliti, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu poin pertamanya, pendidikan dasar memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia. Dan yang poin kedua, perkembangan dan emosional anak sekolah dasar sangat menentukan keberhasilan akademik dan kesejahteraan psikologis mereka. Dan yang ketiga, rendahnya kemampuan sosial emosional seperti empati dan kontrol diri pada siswa sekolah dasar berkontribusi pada tingginya kasus bullying dan perilaku negatif lainnya. Terus yang keempat, peran guru sangat strategis dalam menumbuhkan perkembangan sosial emosional siswa melalui interaktif yang positif. Dan yang kelima, penanganan masalah sosial emosional siswa memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan guru, orang tua, dan lingkungan sekolah secara terpadu. Dari latar belakang ini dapat dianalisis bahwa kesejahteraan psikologis atau psychological well-being siswa sekolah dasar sangat penting untuk mendukung perkembangan akademik dan sosial mereka. Namun, masih banyak ditemukan masalah seperti rendahnya empati, kurangnya keterampilan regulasi emosi, dan kasus perilaku menyimpang seperti bullying. Nah, pendekatan EMC2 atau lebih dikenal dengan Empathy, Mindfulness, Compassion, and Critical Inquiry yang diperkenalkan oleh UNESCO melalui MGEAP dan menjadi salah satu solusi inovatif untuk menumbuhkan keterampilan sosial emosional siswa. Nah, pendekatan ini telah terbukti efektif meningkatkan karakter, kesejahteraan psikologis, dan menurunkan perilaku menyimpang siswa sekolah dasar berdasarkan jurnal rujukan dari Faiza et al. Pada tahun 2025. Kemudian ada fokus dan subfokus. Pada fokus, yaitu menumbuhkan sikap sosial emosional IMC2 pada siswa SD dan hubungannya dengan kesejahteraan psikologis. Nah, kalau pada bagian subfokusnya ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, strategi pembelajaran berbasis IMC2. Yang kedua,
pengaruh IMC2 terhadap kesejahteraan psikologi siswa, dan yang ketiga, kendala dan solusi penerapan IMC2 di sekolah dasar. Selanjutnya, terdapat 3 poin penting pada pertanyaan penelitian ini. Yang pertama, bagaimana strategi guru dalam menumbuhkan sikap sosial emosional IMC2 pada siswa sekolah dasar melalui penerapan pembelajaran berbasis IMC2 yang aplikatif dan relevan. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh penerapan IMC2 terhadap kesejahteraan psikologi siswa sekolah dasar. Dan terakhir, apa saja kendala dan solusi yang dihadapi dalam penerapan IMC2 di sekolah dasar. Dari latar belakang dan pertanyaan penelitian, maka didapat tujuan dari penelitian yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mendeskripsikan strategi guru dalam menumbuhkan sikap sosial emosional IMC2 pada siswa sekolah dasar melalui penerapan pembelajaran berbasis IMC2 yang aplikatif dan relevan. Lalu tujuan yang kedua, menganalisis pengaruh penerapan IMC2 terhadap kesejahteraan psikologi siswa sekolah dasar. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kendala dan solusi dalam penerapan IMC2 di sekolah dasar. Kemudian, manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktik. Nah, pada manfaat teoritis ini, penelitian ini bertujuan memperkaya teori pengembangan sikap sosial emosional berbasis IMC2 dan kesejahteraan psikologis siswa SD, serta menjadi referensi pembelajaran sosial emosional holistik. Lalu pada manfaat praktisnya dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama bagi peneliti, yaitu ada menambah wawasan peneliti tentang penerapan pendekatan IMC2 dalam meningkatkan kesejahteraan psikologi siswa, lalu menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan pembelajaran sosial emosional. Dan pada bagian program studi, manfaatnya yaitu melengkapi dan mengembangkan penelitian serta membantu program studi mengaplikasikan pendekatan IMC2 secara efektif. Lalu yang kedua, memberikan masukan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang mendukung kesejahteraan psikologi siswa. Dan pada siswa menjelaskan pentingnya pengembangan sikap sosial emosional IMC2 untuk meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan sosial, dan empati siswa. Lalu yang kedua, mendorong siswa menjadi aktif, mandiri, dan memanfaatkan pendekatan IMC2 dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Kemudian bagi masyarakat dan sekolah, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran guru dan orang tua akan pentingnya pengembangan sosial emosional untuk mendukung perkembangan psikologis anak. Selanjutnya, pada bab 2 kajian teori, dibahas terlebih dahulu deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. Di sini saya membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada pendekatan IMC2 dalam konteks sekolah dasar. Pendekatan holistik IMC2 yang diperkenalkan oleh UNESCO melalui MIC-IEP menumbuhkan keterampilan sosial emosional seperti empati, mindfulness, compassion, and critical inquiry yang terbukti efektif meningkatkan karakter, kesejahteraan psikologis, serta menurunkan perilaku menyimpang sekolah dasar. Dikutip dari Faiza et al. 2025. Dalam Faiza et al. Juga penerapan keempat komponen tersebut di sekolah dasar dapat menjadi strategi preventif dalam menurunkan kasus perilaku menyimpang, seperti perundungan, serta meningkatkan kemampuan sosial siswa. Lalu yang kedua, kesejahteraan psikologis atau psychological well-being
Kesejahteraan psikologis mencakup 6 dimensi utama yang penting untuk mendukung perkembangan dan keberhasilan akademik siswa sekolah dasar menurut Khairunisa et al. 2025 dan Widodo et al. 2024. Dikutip dari RIF 1989 dalam Khairunisa et al. 2025, mengemukakan 6 dimensi tadi, yaitu ada autonomi, yang kedua environmental mastery, yang ketiga ada positive relation with others, yang keempat ada purpose in life, yang kelima ada personal growth, dan yang keenam ada self-esteem. Menurut Khairunisa et al. Menekankan bahwa kesejahteraan psikologis berperan penting dalam mendukung keberhasilan akademik dan relasi sosial siswa. Sedangkan menurut Widodo et al. 2024 juga mengembangkan alat untuk mengukur PWB pada anak usia sekolah dasar dan menemukan bahwa dimensi-dimensi tersebut valid dan relevan digunakan dalam konteks pendidikan dasar di sekolah. Terus yang ketiga, hubungan IMC2 dan kesejahteraan psikologis. Nah, pendekatan IMC2 terbukti meningkatkan kesejahteraan psikologis siswa SD hingga 18% dengan mendukung dimensi PWB RIF secara intrapersonal dan interpersonal sesuai dalam Faiza et al. 2025 dan Khairunisa et al. 2025. Misalnya, seperti mindfulness berkontribusi pada environmental mastery dan self-esteem, lalu empathy dan compassion memperkuat positive relations, dan critical thinking mendukung personal growth serta purpose in life. Hal ini juga didukung pula oleh penelitian-penelitian sebelumnya seperti oleh Durlak et al. 2011 dalam ASDAR dan Yunanto 2024 yang melakukan meta-analisis 213 program sel menemukan bahwa intervensi sosial emosional dapat meningkatkan perilaku prososional dan kinerja akademik secara signifikan. Dan yang keempat, strategi pembelajaran berbasis IMC2. Pada penerapan IMC2 di sekolah dasar meliputi latihan mindfulness, proyek sosial rutin, diskusi kritis, dan pembelajaran tematik kolaboratif yang dirancang sesuai kerangka SAFE. Nah, kerangka SAFE ini sesuai juga dengan Castle untuk meningkatkan kesadaran diri, empati, dan keterampilan sosial emosional siswa berdasarkan Faiza et al. Dan yang kelima ada kendala dan solusi implementasi. Tantangan penerapan IMC2 di SD memiliki keterbatasan. Nah, ada beberapa kendala yang sering muncul, yaitu terbatasnya waktu pembelajaran, kurangnya pelatihan guru mengenai SEL dan IMC2. SEL itu sequential, active, focus, and explicit. Terus ada minimnya instrumen penelitian yang sesuai. Nah, lalu bagaimana sih solusinya? Solusinya itu dengan cara mengintegrasikan elemen IMC2 dalam pembelajaran tematik, menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi guru, kemudian mengembangkan instrumen penelitian sosial emosional yang valid dan reliable seperti skala PWB dari Widodo et al. 2024. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Di sini ada 3 jurnal utama. Yang pertama itu fokus jurnal. Pada penelitian ini yaitu dengan judul menemukan sikap sosial emosional IMC2 terhadap psychological well-being pada siswa sekolah dasar yang ditulis oleh Nur Faiza dan Irmawati Liliana Kusuma Dewi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkaji penerapan IMC2 dalam pembelajaran bahasa Inggris di SDN Pangrango. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan pada sikap sosial, emosional, dan kesejahteraan psikologi siswa, termasuk rasa percaya diri, keterampilan sosial, dan pengelolaan emosi.
Studi ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan pendidik sosial emosional yang holistik, sesuai dalam Faiza et al. 2025. Lalu pada judul jurnal yang kedua, yaitu pengaruh dukungan sosial terhadap kesejahteraan psikologis pada remaja di SMP KHZ Mustafa Sukamana, yang ditulis oleh Suci Khairunisa, Faidan Nurlaila Istiadah, dan Muhammad Muhajirin. Penelitian kuantitatif korelasional ini menguji pengaruh dukungan sosial terhadap kesejahteraan psikologis remaja dengan sampel 133 siswa menggunakan skala dukungan sosial Sarafino dan Smith pada tahun 2011 dan skala kesejahteraan psikologis Reev pada tahun 1998 dengan hasil menunjukkan pengaruh signifikan dengan ROL sama dengan 0,012 dengan kontribusi 4,7%. Temuan menegaskan pentingnya peran keluarga, teman, dan guru dalam mendukung kesejahteraan psikologis siswa serta menjadi referensi untuk mengembangkan layanan konseling dan intervensi sosial menurut Khairunisa et al. 2025. Lalu ada analisis faktor-faktor yang menyebabkan bullying di Madrasah Ibtidaiyah. Jurnal dengan judul tersebut ditulis oleh Nurul Isnaini Rahmat, Intan Dwi Astuti, dan Muhammad Nizar. Penelitian ini berbasis pendekatan kualitatif pada studi kasus di Madrasah Ibtidaiyah NW Batok Tiung, mengidentifikasikan 5 penyebab bullying, yaitu dalam keluarga 30%, teman sebaya 30%, kultur dan agama 15%, peran sekolah dari orang tua 15%, beserta faktor individu 10%. Bentuk bullying meliputi kekerasan fisik dan verbal yang sering tak terdeteksi. Studi ini juga menekankan pencegahan melalui kedisiplinan, mediasi, rekreasi, bimbingan kelompok, dan pembelajaran sosial emosional berbasis nilai Islam, sesuai dalam Rahmat et al. 2023. Lalu, pada bab 3 metodologi penelitian, yang pertama ada alur penelitian. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif strategi pembelajaran berbasis IM-SITU dalam upaya menemukan sikap sosial emosional siswa dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan psikologis sesuai dengan jurnal Faiza et al. Nah, ada tahapan alur penelitian dibagi menjadi 5. Yang pertama, identifikasi masalah dan studi pendahuluan, yaitu ada analisis kondisi sosial emosional siswa melalui observasi dan studi literatur untuk menemukan masalah utama seperti rendahnya empati dan regulasi emosi. Yang kedua, perancangan dan validasi instrumen. Di sini menyusun angket dan panduan wawancara berbasis 4 komponen IM-SITU. Kemudian divalidasi melalui uji ahli dan uji coba terbatas. Dan yang ketiga, pengumpulan data menggunakan angket untuk mengukur sosial, emosional, dan kesejahteraan psikologi siswa, serta wawancara mendalam pada responden terpilih. Yang keempat, ada reduksi dan analisis data. Di sini menganalisis data secara tematik dengan pengkodean dan pengelompokan berdasarkan indikator sosial, emosional, dan dimensi kesejahteraan psikologis. Dan terakhir, penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi praktik bagi guru dan sekolah untuk mengembangkan pembelajaran berbasis IM-SITU yang efektif. Selanjutnya, ada tempat dan waktu penelitian berdasarkan jurnal artikel Faiza et al. Pada tahun 2025. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 5 SDN Pangrango pada hari Rabu 24 Juli 2024. Waktu pelaksanaan dipilih untuk menyesuaikan dengan jadwal pembelajaran tematik yang mengintegrasikan pendekatan IM-SITU. Lalu, ada latar penelitian. Latar penelitiannya ini ada di SDN Pangrango yang dipilih karena keberagaman siswa dan kesiapan sekolah dalam
mengintegrasikan pembelajaran empati dan mindfulness serta dukungan penuh untuk observasi dan wawancara mendalam dalam penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif yang berdasarkan observasi dan wawancara ini dikutip dari Kartini Harahap et al. 2024. Kemudian ada metode dan prosedur penelitian, seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami penerapan strategi pembelajaran IMC2 dan dampaknya pada sikap sosial emosional serta kesejahteraan psikologis siswa yang sesuai dengan kutipan dari Faiza et al. 2025 dengan tujuan mengeksplorasi pola interaksi dan pengalaman siswa terkait komponen IMC2 dan indikator psychological well-being sesuai dalam itu et al. 2025. Kemudian ada prosedur penelitian. Yang pertama itu ada persiapan yang disusun melalui angket Likert 4 point dan panduan wawancara semi terstruktur. Lalu ada validasi instrumen oleh ahli pendidikan dan psikolog yang dikutip dari Yanti dan Ami 2024. Terus pelaksanaannya berdasarkan dengan jurnal artikel Faiza et al. 2025, yaitu melalui angket yang disebarkan kepada 20 siswa kelas 5. Terus ada wawancara mendalam dengan 3 siswa positive sampling. Terus yang ketiga ada analisis data melalui analisis tematik, reduksi penyajian data melalui tabel, grafik, kutipan, dan penarikan kesimpulan sesuai dalam jurnal Faiza et al. 2025. Kemudian dapat laporan, yaitu penyusunan narasi ilmiah lengkap dengan grafik, kutipan, dan dokumentasi visual. Dan yang terakhir diharapkan bahwa data-data ini valid dan mendalam untuk memahami efektivitas pembelajaran berbasis IMC2 dalam meningkatkan sosial emosional dan kesejahteraan psikologis siswa. Selanjutnya pada subbab E yaitu peran peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama atau human instrument yang dikutip dari Faiza et al. 2025. Peneliti bertindak sebagai pengumpul, pengolah, sekaligus penafsir data. Peneliti juga harus bersikap netral, terbuka, dan reflektif terhadap semua informasi yang diperoleh dari partisipan. Lalu pada subbab F, yaitu data dan sumber data, penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber relevan di lingkungan sekolah dasar, khususnya siswa kelas 5 yang telah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan IMC2. Menurut Faiza et al. 2025, data primernya diperoleh langsung dari siswa kelas 5 SDN Pangrango melalui angket sosial emosional dan kesejahteraan psikologis. Lalu ada wawancara mendalam untuk menggali pengalaman dan perubahan perilaku siswa. Dan ada data sekunder, yaitu dokumen pendukung seperti RPP, jurnal refleksi, harian siswa, dan hasil kerja siswa, yang berfungsi sebagai bukti konseptual dan memperkuat validitas temuan. Lalu ada sumber datanya, yaitu siswa kelas 5 yang mengikuti pembelajaran berbasis IMC2, dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan kemampuan ekspresinya. Selanjutnya, pada subbab K, yaitu teknik dan prosedur pengumpulan data, dibagi menjadi 3, yaitu angket sosial emosional dan psychological well-being, yang seperti dijelaskan tadi, yaitu skala Likert 4 poin dengan 24 pertanyaan berdasarkan kerangka IMC2 yang dikutip dari Faiza et al. 2025. Yang kedua ada wawancara mendalam, yaitu semi struktur yang dilakukan oleh 3 siswa terpilih untuk menggali motivasi, empati, mindfulness, composition, dan perspektif PWB yang direkam dan diverifikasi sesuai dengan kutipan Yanti dan Ami 2024. Kemudian ada observasi partisipatif dan dokumentasi menggunakan rubrik perilaku IMC2 dan skala ekspresi afek selama 12 sesi pembelajaran, mengumpulkan RPP, jurnal refleksi, hasil kerja, dan rekaman visual. Tujuan komponasi metode ini memungkinkan pemahaman komprehensif dan validasi temuan melalui triangulasi data. Kemudian, pada subbab H, teknik analisis data, digunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi pola data kualitatif
kuantitatif terkait IMSITU dan kesejahteraan psikologi siswa. Di sini ada tahapan analisis yang dibagi menjadi 3, yaitu reduksi data, yaitu pengkodean keaksial dan selektif untuk menemukan tema utama dan pola relasi. Yang kedua, ada penyajian data berupa tabel tematik, grafik hasil angket, dan kutipan wawancara sebagai bukti otentik. Yang ketiga, ada penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu sintesis temuan dan triangulasi data untuk memastikan konsistensi. Selanjutnya, ada analisis kuantitatif yang diperlukan untuk mengukur skor angket yang dihitung melalui persentasenya dan dikategorikan menurut kriteria kematangan sosial emosional. Dikutip dari Pujiani 2022 dalam Faiza et al. 2025. Kemudian ada tujuan juga yang itu memperoleh pemahaman menyeluruh tentang efektivitas IMSITU dalam pengembangan sosial emosional dan kesejahteraan psikologis siswa sekolah dasar. Lalu, pada subbab I, pemeriksaan keabsahan data dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada triangulasi sumber dan teknik, yaitu menggabungkan data dari angket, wawancara, dan observasi untuk memastikan konsistensi dan objektivitas, menurut Faiza et al. 2025. Yang kedua, ada memory checking, yaitu mengonfirmasi hasil wawancara kepada responden untuk validasi makna dan memperkuat kredibilitas data menurut Yanti dan Ami 2024. Selanjutnya ada peer debriefing, yaitu diskusi dengan rekan sejawat dan ahli untuk evaluasi analisis dan mencegah bias interpretasi sesuai dalam jurnal Yanti dan Ami 2024. Jadi setelah diwawancara, jadi ada evaluasi analisis juga untuk mencegah ketidakkaitan datanya. Dan terakhir, ada audit trail, yaitu dokumentasi secara rinci melalui proses penelitian sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas sesuai dalam jurnal Alfandi et al. 2025. Oke, sekian hasil pemaparan proposal yang saya buat berdasarkan kutipan dari jurnal Faiza et al. 2025. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.